Renungan Kefas, opini Maria dan para murid. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 11 mengatakan, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4, kita melihat orang yang mati dan keperluannya. Lazarus tidak hanya sakit, bahkan telah mati. Jadi, ia tidak memerlukan penyembuhan, melainkan kebangkitan. Dalam keselamatan Tuhan, ia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberikan hayat kepada orang yang mati. Karena itu, ia tetap tinggal selama 2 hari sampai si sakit meninggal. Tuhan tidak membentuk kembali atau membetulkan manusia, tetapi ia melahirkan kembali manusia dan membangkitkannya dari kematian. Itulah sebabnya peristiwa pertama dari ke-9 peristiwa adalah kelahiran kembali, dan peristiwa terakhir adalah kebangkitan. Ini mewahyukan bahwa berbagai aspek Kristus sebagai hayat kita, seperti yang tersingkap dalam ke-7 peristiwa lainnya, semuanya berada dalam prinsip kelahiran kembali dan kebangkitan. Opini Marta dan Maria mengira Tuhan akan segera datang. Inilah opini mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan opini siapapun. Dia selalu bekerja menurut kemauannya sendiri. Mereka mengira Tuhan segera datang, tetapi Tuhan sengaja tinggal lagi selama 2 hari. Ketika Tuhan menyatakan keinginannya untuk pergi melihat Lazarus, murid-muridnya mengeluarkan opini mereka. Mereka memberitahu Tuhan bahwa berbahaya jika Tuhan pergi, karena orang-orang Yahudi berusaha melempari dia dengan batu. Inilah opini manusia yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bagaimanapun, sekali Tuhan memutuskan untuk pergi melihat Lazarus, tidak ada satu orang pun yang dapat menjaganya. Akhirnya murid-muridnya setuju pergi, tetapi mereka pergi dengan sikap yang siap untuk mati-matir menghadapi penganiayaan orang Yahudi. Ini dapat diketahui karena salah seorang dari murid-muridnya berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Sobat Kefas, Tuhan adalah kebangkitan. Karena itu, hidup atau mati bukanlah masalah baginya. Sangat mudah baginya untuk menelan kematian. Kematian memang merupakan masalah bagi kita, tetapi bukan masalah bagi Kristus. Sebagai kebangkitan, dia dapat menanggulangi dan menelan kematian. Walaupun demikian, ketika kita menerapkan dia sebagai kebangkitan, kita menghadapi masalah dari opini manusia. Semua opini berasal dari pikiran manusia. Karena itu, opini adalah milik pohon pengetahuan, berlawanan dengan hayat. Pohon hayat sesungguhnya adalah diri Tuhan sendiri menjadi kenikmatan kita. Bila kita mempertahankan opini kita tidak dapat menikmati Tuhan sebagai hayat kebangkitan. Bila opini kita ditaklukkan, kita pasti dengan mudah masuk ke dalam kenikmatan yang penuh terhadap diri Tuhan sendiri. Terang hari ini, apakah sumber dari opini? Mengapa opini manusia selalu bertentangan dengan kehendak Allah? Poin doa. Berdoa agar Tuhan memperbarui akal budi kita, sehingga kita mengerti kehendak Allah. Amin.